Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar dunia pendidikan ya. Nah, khusus untuk kesempatan kali ini teman-teman, kita akan berbagi informasi ya. Di sini kita akan memberikan informasi terkait dengan kebutuhan guru ya, dan juga tendik ya. Ini mungkin yang ditunggu-tunggu tentunya untuk rekan-rekan tendik atau tenaga kependidikan ya, itu atau misalkan teman-teman ada yang menyebut tata usaha ataupun tenaga administrasi. Nanti kita akan lihat ini ada kebutuhan ya. Nah, semoga saja nanti kebutuhannya ini memang bisa mengcover teman-teman ya, terutama untuk tenaga honorer yang memang saat ini sudah bekerja ya, dan semoga nantinya ada afirmasi-afirmasi ya yang mempermudah ya untuk tenaga honorer ini nanti bisa mengikuti baik itu di seleksi CPNS maupun di P3K. Nah, di sini juga akan memberikan informasi sedikit ya mengenai estimasi jadwal untuk pelaksanaan di seleksi ya P3K. Ini tentunya nanti ada di bidang guru ya, nakes maupun di teknis. Dan juga nanti tentunya kita akan memberikan sedikit informasi ya mengenai estimasi jadwal untuk pelaksanaan CPNS ya tahun 2023. Kita nanti akan memberikan informasinya, silahkan teman-teman simak video ini sampai dengan selesai. Tapi seperti biasa teman-teman, kita ingatkan dulu mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi kalian suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukd.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita kembali ke sini ya. Kita akan membahas terkait dengan yang pertama adalah kebutuhan guru dan juga tendik atau tenaga kependidikan. Dan juga ini kita akan memberikan informasi terkait dengan estimasi ya untuk jadwal pelaksanaannya baik itu P3K maupun CPNS di tahun 2023. Yang pertama teman-teman ya, informasi ini kita ambil dari berdasarkan paparan ya dari Mendikbudristek ya. Nah, ini November 2022 ya. Di sini ada sedikit informasi teman-teman terkait dengan kebutuhan guru dan juga tenaga kependidikan. Nah, ini mungkin yang saat ini ya, mungkin yang gencar-gencarnya untuk seleksi P3K ya, mulai dari 2021, 2022 itu adalah untuk guru. Nah, di sini semoga saja ini untuk tenaga kependidikan ya, atau mungkin tenaga administrasi. Nah, ini semoga saja nantinya di tahun 2023 ini ada formasinya sehingga rekan-rekan kita itu bisa masuk. Nah, mungkin di tenaga kependidikan ini juga masih banyak yang bertanya-tanya ya, apa saja sih di tenaga kependidikan itu. Nah, kita cek teman-teman ya. Di sini kalau kita lihat di berdasarkan dari Permendiknas ya, dari Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia ya, nomor 24 tahun 2008 ya, di sini dijelaskan ada standar tenaga administrasi sekolah atau madrasah ya. Nah, di sini teman-teman kalau kita lihat di sekolah itu ada administrasi apa saja sih? Ya, di sini kalau kita lihat di dalam lampirannya ya, di standar tenaga administrasi sekolah, tentunya ini ada beberapa standar atau kategori ya. Ini misalkan di kepala tenaga administrasi ya, mungkin di sini KTU ya biasanya, atau mungkin yang sekarang teman-teman lebih kenal sebagai kepala tenaga administrasi atau kepala tenaga tata usaha. Nah, di sini selain KTU ya, nah di sini tentunya ada pelaksana ya, ada pelaksana urusan administrasi kepegawaian. Ini juga masuk di dalam standar administrasi di sekolah ya. Terus yang berikutnya ya, di sini ada juga pelaksana urusan administrasi keuangan ya. Terus ada juga di administrasi sarana dan prasarana, ada juga di hubungan sekolah dengan masyarakat atau biasanya teman-teman menyebutnya humas. Di sini ada pelaksana urusan administrasi persuratan dan arsip ya. Ini mungkin di sekolah ada yang ada atau mungkin ada yang tidak ya. Terus ada pelaksana urusan administrasi kesiswaan. Nah, ini tentunya untuk jenjang SMA, MA, MNK ya yang sederajat. Dan tentu di sini minimal memiliki 9 rombel. Nah, di sini poin 10 ada juga administrasi bagian kurikulum ya. Nah, berikutnya ada juga ada administrasi umum. Nah, terus mungkin ini yang jadi tambahan juga di tendik ya. Jadi untuk petugas layanan khusus ya, di sini ada untuk penjaga sekolah ya, ada tukang kebun, tenaga kebersihan, pengemudi dan juga pesuruh. Nah, ini yang termasuk di dalam Permendiknas ya tentang standar tenaga administrasi sekolah.
Oke, sekarang kita akan kembali ke sini untuk kebutuhan guru dan tenaga kependidikan ya. Nah, untuk tahun 2023 di sini dijelaskan ya bahwa sejak tahun 2021 pemerintah pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengajukan formasi guru ya hingga 1,1 juta ya. Namun pemerintah daerah mengajukan formasi guru P3K ini kurang dari 50% ya. Memang kalau saat ini untuk tahun 2022 sekitar 300 ribuan ya untuk kebutuhannya. Nah, di sini dijelaskan teman-teman di tahun 2021 dari kebutuhan 1,1 juta ya, Pemda hanya mengajukan 506.000 ini untuk guru ya. Terus untuk tahun 2022 ini kebutuhan gurunya 781.000. Nah, ini Pemda mengajukan 319.000 teman-teman ya. Sehingga kalau kita lihat teman-teman ini total dari 1,1 juta itu memang targetnya belum terpenuhi. Nah, di sini terdapat juga pemerintah daerah yang telah mengajukan formasi guru yang memenuhi 100% ya. Jadi kebutuhan gurunya memang sudah disesuaikan dengan formasi dan juga kebutuhan guru yang ada di sekolahnya masing-masing. Nah, di sini ada beberapa daerah ini yang mengajukan formasi ini 100% ya, sehingga bisa mengcover tenaga-tenaga honorer atau guru-guru honorer untuk bisa mengikuti seleksi P3K. Nah, di sini teman-teman dijelaskan ya kepada pemerintah daerah ini kami berikan apresiasi sebesar-besarnya dan selanjutnya kami persilahkan ya untuk mengajukan kebutuhan tenaga kependidikan. Ya, jadi yang memang mungkin guru-gurunya sudah tercover ya, sudah bisa ikut P3K, maka dipersilahkan ya untuk mengajukan di kebutuhan tenaga kependidikan ya. Jadi seperti yang sudah kita jelaskan di dalam Permendikbud ini ya, Permendiknas ya, tetapi nanti kita akan tunggu untuk rincian formasinya nanti di 2023. Terus di sini ada beberapa daerah ya, misalkan di Kabupaten Aceh Tengah, Simeulue ya, Aceh Jaya, terus dan seterusnya ya. Di sini sampai dengan di Kota Sorong ini memang sudah memberikan formasi yang 100%. Nah, terus berikutnya pada saat yang sama terdapat 7 pemerintah daerah yang tidak mengajukan formasi ya. Ini tidak mengajukan formasi guru sama sekali ya. Nah, di sini kepada pemerintah daerah ini kami dorong untuk berpihak kepada guru. Di sini ada misalkan dari Aceh Besar, dari Serdang ya, dari Padang Pariaman dan seterusnya sampai di Kota Jayapura. Ini daerah-daerah yang tidak mengajukan formasi untuk P3K. Nah, terus berikutnya teman-teman di sini di tahun 2023 Kemendikbudristek ini telah menghitung ya kebutuhan guru sebesar 662.919 guru P3K. Ini termasuk tentunya untuk P1 yang belum mendapatkan formasi. Ya, di sini kami mendorong bahwa pemerintah daerah untuk mengajukan formasi guru sebesar 100% ya untuk kebutuhannya. Di sini ada anggaran gaji dan tunjangan melekat pada guru P3K telah menjadi bagian dari transfer daerah. Jadi nanti untuk dananya ya, dana DAU nanti akan lebih spesifik lagi ya. Untuk pembayarannya itu memang dikhususkan untuk P3K. Nah, di sini jika pemerintah daerah tidak mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan ya, maka pemerintah pusat ini akan melengkapi jumlah formasi guru P3K-nya. Nah, terkait dengan Undang-Undang APBN dan Peraturan Menteri Keuangan, ini mengatur bahwa anggaran gaji dan tunjangan melekat bagi P3K ini tidak bisa digunakan untuk hal lain. Ya, untuk dana alokasi umum untuk gaji P3K nanti ditransfer ya setelah pemerintah daerah melakukan pengangkatan sesuai dengan jumlah P3K yang diangkat. Nah, terus berikutnya di sini kalau kita lihat teman-teman untuk statistik ya. Jadi untuk pendaftar P3K guru tahun 2022 ini kalau kita lihat untuk prioritas 1 ya, di sini ada 131.029.297. Di sini semuanya ya yang tidak submit ya, ada yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat di sini 0. Untuk prioritas 2, prioritas 3 ya, kalau kita lihat teman-teman untuk yang prioritas 2 dan 3, ini kalau kita lihat yang TMS-nya ya atau tidak memenuhi syarat ini banyak sekali ya. Di sini ada 3.000 untuk prioritas 3 dan prioritas 2 ada 300-an. Terus untuk nakes ini yang sekarang sedang proses ya, yang akan mengadakan seleksi. Nah, di sini kita lihat banyak sekali ya. Ini yang belum verifikasi ada 1.500-an, yang memenuhi syarat ada 179.000. Nah, di sini nanti akan ada kegiatan untuk nakes ya. Nah, terus di sini ada estimasi untuk seleksi ya di tahun 2023 teman-teman. Nah, di sini untuk estimasi awal tahun 2023 ya. Jadi diestimasikan sekitar Mei sampai Juni 2023 ya, karena memang
Untuk formasinya itu nanti sekitar Februari sampai dengan Maret ya. Nah, sehingga ini diestimasikan nanti jika pelaksanaan seleksi CASN 2023, CPNS dan juga P3K. Nah, ini kalau misalkan nanti ada CPNS ya, mungkin ya sekitar estimasinya untuk pelaksanaannya ya sekitar bulan Mei sampai dengan Juni 2023. Terus nanti juga selain itu juga ada seleksi untuk sekolah kedinasan teman-teman ya. Tentunya nanti teman-teman kita akan update untuk informasi terbarunya. Terus untuk pelaksanaan seleksi kompetensi untuk P3K tenaga teknis tahun 2022, kalau kita lihat memang sampai saat ini ya belum ada informasi terkait dengan P3K teknis. Nah, ini mungkin penyebabnya teman-teman ya. Salah satunya memang untuk verifikasi verifikasi di di formasi ya. Jadi untuk P3K teknis ini masih dalam proses verbal formasi. Di sini nanti di pusat ada 84.000, di daerah ada 25.000 ya. Jadi untuk P3K teknis kita tunggu saja ya. Jadi informasi yang terbaru untuk P3K teknis itu sekitar bulan Februari tahun 2023. Nanti kita akan update untuk informasi berikutnya. Terus di sini teman-teman untuk kebutuhan guru ya di 2023 ya, baik itu guru maupun di tenaga kependidikan. Di sini untuk rincian ya di kebutuhan guru di tahun 2022 ada sekitar 7.000 lebih ya. Di sini untuk formasi guru P3K tahun 2022 ini yang terrealisasi ya, itu ada 319. Yang mana di sini ada prioritas 1, prioritas 2 dan 3, ada pelamar umum dan juga ada potensi ya. Di formasi 2023 yang 2022 yang tidak terserap. Nah, di sini kalau kita lihat teman-teman nanti akan banyak sekali ya. Ada sisa kebutuhan dari 2022 ditambah juga untuk formasi, potensi formasi 2022 yang tidak terserap. Terus yang terakhir teman-teman di sini ada juga guru nanti yang akan pensiun di tahun 2024 ya, sekitar ada 69.000, sehingga nanti tentunya akan di cover ya, jadi perikutan-perikutan dari P3K guru. Terus yang poin 5 ya, ini poin terakhir untuk kebutuhan tendik ya, di 174 instansi. Nah, ini ada sekitar 82.717 ya. Nah, semoga saja bagi rekan-rekan nanti yang di tenaga kependidikan ya, semoga saja nanti di tahun 2023 ya nanti ada formasinya, sehingga untuk teman-teman kita ya di tenaga kependidikan bisa juga mengikuti seleksi baik itu CPNS ya ataupun P3K ya. Semoga saja formasi nanti dibuka di tahun 2023. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian saja teman-teman informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.